Pada tahun 2019 itu kita menerima mahasiswa yang lulus seleksi tapi tidak mampu dari pesantren. Masya Allah, ternyata keunggulannya menghafal juz, 30 juz. Oleh yayasan dibebaskan. Satu-satunya fakultas kedokteran swasta yang terakreditasi A di luar Pulau Jawa. Ini akan menambah kolaborasi internasional kita, unggulan kita itu Ajwa Research, Medina, Jeddah, Abu Dhabi dan Mesir, insya Allah. Luar biasa. Dan ini yang luar biasa karena yang mewakili Indonesia, Universitas Muslim Indonesia. Selevel akreditasi A untuk swasta. Coba bandingkan. Anda bisa dapatkan, kita bisa dapatkan. FKUMI itu paling rendah. Iya. Akreditasinya sudah A, institusinya sudah unggul, dan sudah memiliki rumah sakit pendidikan utama. Nampaknya ini dok, rugilah orang-orang yang tidak masuk di Kedok Umi ini dok. Insya Allah, itu betul. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Universitas Muslim Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah dokter yang telah menjadi idola di kampus kita, Universitas Muslim Indonesia. Beliau juga alumni yang telah berprestasi karena saat ini beliau selain seorang praktisi yang sudah malang melintang tidak hanya di level lokal tapi juga nasional, beliau juga adalah seorang akademisi yang luar biasa karena telah mempresentasikan hasil penelitiannya di berbagai konferensi internasional di berbagai belahan dunia. Beliau juga saat ini adalah dekan, PLT Dekan Fakultas Kedokteran Muslim Indonesia dan juga PLT Rumah Sakit, PLT Direktur Umum, Direktur Utama Rumah Sakit Ibnu Sina. Beliau adalah, saya sebelum sebut mohon klarifikasi ini dok, karena biasa saya salah dok, kalau ada salah karena agak panjang saya lihat gelar dok. Ya, beliau adalah Dr. Nasruddin SPOG, Mars MSc. Ya. Beliau sering disebut atau disapa dengan Dr. Nas. Mari kita menyapa tamu kita yang spesial hari ini. Selamat pagi dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar dok pagi ini dok? Alhamdulillah. Saya bilang dokter itu harus selalu sehat karena harus merawat orang lain. Kalau dia sendiri sakit, bagaimana bisa menyehatkan orang lain? Saya kayak agak sedikit merasa agak gimana dok ya, berada dengan luar biasa prestasi saat ini. Saya agak sedikit gimana ya, kurang agak sedikit insecure gitu ya mohon insyaallah ya. Biasa aja. Baik, sebelum kita mulai dok, ada hal yang saya perhatikan dari kita ini dok ya. Di dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan kita selalu energetik dan selalu tampil luar biasa gitu dok ya. Apa kira-kira pesannya kepada pemirsa ini dok supaya bisa mengikuti jejak dok? Kalau saya ditanya itu cuma dua hal saja ya. Ya. Ikhlas dengan pekerjaan dan mencintai pekerjaan. Masya Allah. Itu ya. Gitu ya. Kalau sudah itu ada, secapek apapun, seberat apapun, semua akan menjadi mudah dan ringan. Insya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih dok. Baik, terkait dengan rumah kedokteran ini dok. Kira-kira kedokteran ini ke depan, ketika Bapak dilantik sebagai dekan beberapa waktu yang lalu, apa yang ingin dicapai dengan jabatan barunya ini dok? Iya, terima kasih. Jadi yang paling utama adalah ini bagaimana mengawal akreditasi program studi sarjana kedokteran dan program studi profesi dokter atau akreditasi dari Fakultas Kedokteran ini yang sudah A dan dalam PTKes ini kita kawal untuk menuju akreditasi unggul pada kriteria yang baru nanti tahun 2023 tahun depan insya Allah. Ya. Nah tentu pencapaian untuk ke arah sana tidak bisa tidak, persiapannya harus maksimal, tidak pembenahan sarana, SDM, sistem, penelitian, pengabdian. Luar biasa, ini yang sementara kita genjot untuk kemudian bisa tetap mempertahankan pengakuan secara eksternal dalam PTKes bahwa memang Fakultas Kedokteran UMI itu adalah institusi sivitas akademika yang betul-betul memang mumpuni dan hebat, andal untuk mendidik calon-calon dokter sehingga masyarakat bisa percaya dan bisa kemudian mendaftarkan anaknya di Fakultas Kedokteran UMI. Insya Allah. Kapan kedokteran ini dok terakreditasi A? Jadi alhamdulillah dua prodi kami, sarjana kedokteran dan dokter itu terakreditasi A pada tahun 2018. Dan insya Allah akan monitoring tahun ini atau surveillance, kemudian tahun depan harus maju lagi untuk reakreditasi. Kalau di tahun 2018 sampai saat ini, adakah kampus lain swasta di Indonesia Timur ini yang juga terakreditasi A? Ya, jadi kalau tahun 2018 itu, kami adalah satu-satunya fakultas kedokteran swasta yang terakreditasi A di luar Pulau Jawa. Masya Allah. Termasuk Sumatera ya di luar. Nah,
Baru kemudian sekarang ini sudah ada berapa yang kemudian menyusul. Ya, Oke, ya. berarti kita unggul dari segi duluan artikan. Ya, bismillah. Baik. Sekarang kalau gitu Dok, apa yang membuat Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia ini begitu luar biasa sehingga akreditasinya terus maju sampai meningkat, Ya. insya Allah akan mendapatkan unggul. Betul, insya Allah. Ini kita butuh support yang luar biasa ya. Pertama tentu adalah SDM. Staf dosen kita ini sekarang alhamdulillah sudah hampir 125 orang dengan kualifikasi yang alhamdulillah sudah strata S3, S2, spesialis 2 atau konsultan, spesialis, dan ada beberapa yang juga masih profesi tapi semua sudah sementara pendidikan. Ada yang pendidikan S2, S3 dan spesialis. Yang kedua, investasi dan sarana prasarana kita. Yang pertama bahwa alhamdulillah gedung kuliah kita sudah sangat cukup dan sekarang kita membangun lagi. Ada 5-6 lantai di sana dengan full theater untuk kegiatan kemahasiswaan, pembelajaran. Dan yang paling utama lagi karena kita sudah memiliki rumah sakit pendidikan utama sendiri yang telah ditetapkan oleh Kemenkes sebagai rumah sakit pendidikan utama oleh FKUMI, itu rumah sakit pendidikan Ibnu Sina Yayasan Wakaf UMI. Dan kita punya jejaring rumah sakit sampai saat ini terdaftar ada 15 rumah sakit baik di Makassar maupun di luar Makassar ya, ada di Bulukumba, Bone, Palopo dan Parepare. Ditambah dengan hampir sekitar 20 puskesmas yang tersebar. Tentu ini menjadi hal yang mumpuni untuk kemudian anak-anak didik kita tidak hanya di kampus, tapi kampus utamanya ada di rumah sakit karena hospital based dan case based learning, artinya sumber pembelajaran utama adalah patient yang kemudian mereka bisa banyak berlatih dan banyak melihat. Hal yang lain adalah penelitian. Kita bersyukur sekali di awal dulu rata-rata itu hanya sekitar 300-an per tahun. Kita sekarang ini alhamdulillah dalam 3 tahun sudah bisa sampai hampir 2.000 penelitian. Ya, hampir 2.000 penelitian dan kemudian publikasi sudah meningkat sampai sekitar 400 lebih publikasi. Per tahun, Dok? Ya, ini kita rata-rata artinya kita berupaya bahwa tridharma perguruan tinggi pendidikan harus dengan sistemnya, penelitian dengan publikasinya, ini dari nasional, Sinta atau seterusnya, kemudian Q2, Q3, Q1 yang terutama, dan penelitian-penelitian yang lain yang kemudian kita sebut sebagai penelitian baik lokal, wilayah, maupun nasional dan internasional. Dan alhamdulillah untuk penelitian ini saya perlu sampaikan, tadi sampaikannya bahwa alhamdulillah kita sudah ada unggulan penelitian yang kita sebut Ajwa Research ya. Nah, dan Ajwa Research ini alhamdulillah kita sudah hampir 20 penelitian yang jalan running saat ini. Bahkan yang sudah dipublikasi Q2 internasional dan sudah dipresentasikan. Pertama di Medina, kegiatannya disebut Ajwa Conference. Kemudian di Abu Dhabi sudah kita 2-3 kali ke sana. Presentasinya kegiatannya adalah prophetic medicine, pengobatan ala Nabi. Dan alhamdulillah kemarin 3 bulan lalu tim penelitian Ajwa bersama dekan sebelumnya Ayanda Prof. Sarifuddin itu ke Mesir untuk menjalin kerjasama. Jadi kami kemarin sudah kerjasama dengan Medina ya, Foundation, Ajwa Foundation, dan sekarang kami menggalang kerjasama dengan Central Research di Egypt, di Mesir. Nah, sehingga ini akan menambah kolaborasi internasional kita, unggulan kita itu Ajwa Research, Medina, Jeddah, Abu Dhabi dan Mesir, insyaallah. Luar biasa. Dan ini yang luar biasa karena yang mewakili Indonesia Universitas Muslim Indonesia. Nah, ini yang perlu saya harus sampaikan. Jadi penelitian tentang kurma Ajwa ini, Dok, di Indonesia hanya kita yang menjadi leading university. Ya. Jadi sudah 3 kegiatan internasional tentang Ajwa Research ini, nah, kita alhamdulillah mewakili Indonesia satunya dari institusi kedokteran yang ada di Indonesia ini. Sekarang kedokteran ada 92 di Indonesia. Wow, memang kayaknya ini selalu unggul, Dok. Insyaallah. Yang terakhir adalah pengabdian. Kegiatan pengabdian kita luar biasa. Ya, baik yang skala lokal, yang terencana, eksidental, kita tidak pernah, bismillah, UMI itu dengan kedokteran yang lain, begitu ada bencana, ada apa, kita pasti front terdepan, langsung bergabung. Kemarin lagi kita vaksinasi, Masya Allah, kerjasama dengan Pemda, Provinsi, memberikan perintah kepada UMI, dan ini kedokteran dan bersama-sama dengan rumpun kesehatan lain, farmasi, FKM dan gigi, bersama rumah sakit, menjadi tim vaksinator. Dan luar biasa, ini saya harus sampaikan bahwa kemarin Sulsel itu ada beberapa kabupaten yang masih tertinggal capaian persentase vaksinasinya. Begitu digenjot atau diinisiasi oleh kedokteran UMI bersama Rumah Sakit Ibnu Sina dan tim, Masya Allah itu mencapai lebih dari 70-80%. Terutama contoh kami diberikan Takalar. Ya, satu. Yang kedua, Masya Allah, Provinsi, Pemda,
gubernur tidak hadir di sini. Beliau juga memberi kita amanah untuk bekerja sama dengan ada istilahnya itu tempat isolasi mandiri terintegrasi. Dan itu tidak tanggung-tanggung, satu gedung diberikan kepada kedokteran UMI dan timnya bekerjasama dengan Pemda untuk menjadi fasilitas isolasi mandiri terintegrasi kerjasama Pemprov Sulawesi Selatan dengan UMI dalam hal ini kedokteran dan Rumah Sakit Ibnu Sina. Masya Allah. Baik dok. Kalau saya nggak salah karena ada waktu pelepasan tim vaksinator itu saya sempat hadir. Kalau saya tidak salah dengar perwakilan dari gubernur itu mengatakan bahwa UMI adalah kampus pertama yang sangat aktif terkait dengan proyek ini. Bagaimana itu dok? Ya betul. Itu yang hadir yang mengatakan adalah PLT Kepala Dinas waktu itu ya, Dr. Rahman Bausat, spesialis ortopedi. Jadi memang mohon maaf ya, kesannya yang kami dapat adalah Pemprov begitu sangat tertarik dan sangat senang dengan inisiasi yang dilakukan oleh kedokteran UMI dan timnya dan UMI karena sangat aktif dan sangat progres dalam kerjasama ini. Sebenarnya awalnya dari isolasi mandiri tadi, kemudian dipercaya untuk vaksinator dan kita sudah keliling dan alhamdulillah ini ada supporting luar biasa. Kami ada mobil klinik yang mobile yang bisa dibawa kemana saja untuk kemudian kegiatan tidak bakti sosial ataupun vaksinasi seperti ini, sehingga ini sangat mumpuni untuk kita, masya Allah. Ya. Mobil yang klinik biasa juga dipakai untuk apa itu dok? Untuk sunatan masal itu juga? Dok? Itu mobil klinik karena mobilnya lumayan besar. Kita bisa setting untuk poliklinik di depannya pakai tenda atau apa, dan di dalamnya ada ruang untuk bisa melakukan tindakan. Atau kalau misalnya dalam kegiatan kayak vaksinasi kemarin ada masalah, itu bisa langsung diistirahatkan atau diobservasi dari mobil tersebut. Nanti kalau ada disunat lagi, dok? Boleh langsung. Yang mau order yang baru ya. Oke, baik dok. Kita berpindah ke hal yang lain bahwa saat ini juga setahu kami bahwa Dr. Nas ini mendapat amanah juga sebagai PLT rumah sakit gitu ya. Nah kira-kira dok, apa dibalik apa sih yang ingin dicapai dibalik sinergitas antara rumah sakit dan Fakultas Kedokteran UMI dok? Ya, terima kasih. Jadi saya kira ini saya tidak tahu juga ya apa desainnya Allah luar biasa menurut saya. Ini juga adalah mungkin hal yang saya tidak mengatakan kebetulan, tapi saya melihat visi dari Yayasan Wakaf UMI dan Rektor. Saat ini Rumah Sakit Ibnu Sina di bawah Rektorat sebagai rumah sakit pendidikan. Dan dari itu kemudian muncul ide bahwa baik sekali jika sinergitas antara Rumah Sakit Pendidikan Utama Ibnu Sina dengan Fakultas Kedokteran itu bisa link dan bisa match yang bagus. Nah, secara kebetulan saya pertama menjabat awal itu adalah sebagai PLT Direktur Utama di masa transisi. Kemudian di sini juga saya diberikan amanah sebagai PLT, sehingga luar biasa saya baru merasakan kenapa Allah mendesain seperti dan Rektor mempunyai visi seperti itu. Bagusnya bahwa ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa sinergitas Fakultas Kedokteran, pendidikan kedokteran, pengembangan fakultas kedokteran itu ada di rumah sakit. Nah ini juga saya ingin sampaikan di forum yang sangat baik ini bahwa mohon support dan doanya karena rumah sakitnya sudah ada, rumah sakit utama dan akreditasinya sudah kita ini mudah-mudahan ini sudah audiensi yang kedua ya dan sudah masuk di upload di Dikti. Kami sementara mengusulkan sebagai Fakultas Kedokteran swasta pertama yang mengusulkan pembukaan prodi pendidikan spesialis obstetrik ginekologi di Indonesia. Mudah-mudahan Allah meridai sehingga kita juga menjadi fakultas kedokteran yang pertama diberikan kepercayaan insya Allah untuk membuka program studi pendidikan dokter spesialis. Kapan itu dok rencananya dok? Ini sudah running dalam hampir setahun ini. Mudah-mudahan bisa segera selesai dan segera diberikan rekomendasi dan izin kemudian bisa membuka. Bismillah, mudah-mudahan. Kapan rencana submit ininya ke dok? Submit berkas ke Dikti? Ke Dikti sudah submit. Oh, berarti sudah dalam ongoing? Ongoing. Yang masalah sekarang adalah insya Allah kita sementara melakukan audiensi dengan kolegium dan konsil untuk mendapatkan rekomendasi. Kalau itu sudah ada izinnya, rekomendasinya, bismillah, kita akan lanjutkan lagi follow up untuk di Diktinya. Ini mohon, dan ini terus terang, pendidikan profesi dokter, pendidikan dokter spesialis bukan di fakultas, bukan di universitas, tapi di rumah sakit. Nah, artinya kampus kedua yang harus dibenahi adalah rumah sakit. Sehingga tidak bisa tidak. Tugas berat kami adalah juga bagaimana menginisiasi rumah sakit ini, menstimulus rumah sakit ini betul-betul ready, siap tidak hanya untuk pelayanan, tapi sudah siap untuk pendidikan. Baik dokter umum, dokter gigi, keperawatan, nurse, apoteker, juga insya Allah
untuk pendidikan dokter spesialis ke depan. Nampaknya ini dok, rugilah orang-orang yang tidak masuk di Kedok Umi ini dok. Insya Allah, betul. Artinya insya Allah tidak salah kalau memilih Fakultas Kedokteran Umi. Iya. Akreditasinya sudah A, institusinya sudah unggul, dan sudah memiliki rumah sakit pendidikan utama, dan insya Allah akan semakin memantapkan diri menuju akreditasi unggul ke depannya. Dan juga setahu saya dok, akan sangat sulit mencari tempat pendidikan di mana karakter Islamic based karakter itu betul. Itu yang juga saya ingin betul diingatkan Dinda bahwa kita tidak hanya mumpuni menciptakan, menempa dokter sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia, baik pengetahuan maupun keterampilan performanya. Tapi yang unik dan menjadi keunggulan kita adalah bagaimana kemudian tidak hanya mencetak calon dokter, tapi sekaligus dokter plus dengan Islamic value-nya, dengan akhlaknya, adabnya, performanya yang betul-betul dalam satu kesatuan antara Islam dan kedokteran. Bahkan ada penguatannya. Ini saya pertama, kami ada mata kuliah disebut Islam Disiplin Ilmu Kedokteran. Baik di tingkat akademik maupun profesi tidak bisa. Kita sangat berharap ilmu tidak dikotomi, tapi menjadi satu kesatuan. Bahkan kita yakinkan bahwa sumber ilmu adalah Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Ya? Saya jadi teringat ini dok, masa-masa kejayaan Islam. Ya. Kalau kita melihat para pakar di zaman terdahulu itu diawali dengan pemahamannya terhadap Islam yang baik, lalu kemudian merambah ke dunia lain. Betul. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan sehingga Islam saat itu maju. Betul. Dan saya yakin, insya Allah kedokteran. Insya Allah. Iya. Amin. Bahkan saya selalu ingatkan kepada anak-anak saya, anak-anak kita bahwa jangan lupa Rasulullah pesan-pesan itu. Iya. Adab dahulu, ilmu kemudian. Masya Allah. Itu yang perlu kita. Yang kedua ini, Iya. kami juga sekarang memprogramkan. Jadi anak-anak didik kami ini di kedokteran tidak hanya lulus dengan kompetensinya, tapi pertama lagi tambahannya dia tidak boleh kalau tidak ada standar TOEFL-nya, dan yang kedua ini yang menarik ini. SCAT tidak boleh selesai kalau tidak menghafal juz 30. Itu minimal. Kalau saya dok, 30 jadi juz saja yang saya hafal. Baik, yang terakhir ini dok, terkait dengan ini. Ada hal yang menarik kalau yang saya tangkap dari pembicaraan kita bahwa sinergitas antara fakultas dan rumah sakit. Berarti banyak kasus di mana antara fakultas dengan rumah sakit itu tidak sinergi, mungkin disebabkan karena memang mereka bukan pengelola rumah sakit, atau mungkin juga mereka tidak memiliki rumah sakit. Bagaimana itu dok? Betul, itu saya kunci di situ ya. Iya dok. Betul. Terkadang sinergitas tidak menjadi bagus, pencapaian kompetensi tidak menjadi bagus karena memang tidak semua fakultas kedokteran, mohon maaf ya, memiliki rumah sakit pendidikan. Bukan hanya swasta ya, negeri pun demikian. Negeri pun demikian dok. Karena sebagian besar di antara fakultas kedokteran itu, baik negeri maupun swasta, malah menjadikan rumah sakit Pemprov, Kemenkes sebagai rumah sakit pendidikannya. Kalau kita ini Masya Allah, sejak tahun 2003 ya, sebenarnya konsep integritas ini sudah terjadi. Di mana yayasan membeli rumah sakit ini untuk kemudian untuk pendidikan dan pelayanan tentunya. Sehingga kita tidak, insya Allah, mungkin kita tetap ke rumah sakit lain karena untuk menambah kasus, tapi paling tidak kita punya rumah sakit sendiri milik yayasan dan sekarang di bawah rektor. Nah yang kedua ini perlu untuk sebagai closingnya ya, bahwa sinergitas ini tidak hanya dalam konsep dan tidak hanya konteks, tidak hanya konsep, tapi implementasi utama adalah kita akan sudah terbentuk juga disebut dengan academic health system, dengan sentralnya adalah rumah sakit Ibnu Sina. Apa itu? Kita menghimpun sistem pendidikan, penelitian dan pengabdian ke dalam perguruan tinggi di 4 rumpun ilmu kesehatan yang ada di UMI. Kedokteran, gigi, farmasi, dan FKM. Ada 10 prodi yang terhimpun. Nah, alhamdulillah sekarang dekat sebelumnya, Ayahanda Profesor Rifli itu diangkat oleh rektor sebagai ketua Academic Health System yang akan mengomandani ini. Bagaimana sinergitas Ibnu Sina sebagai sentra pendidikan profesi, dokter gigi, apoteker, nurse, kebidanan, dan yang lain, itu menjadi satu kesalahan yang terpisahkan. Itu untuk pendidikan. Yang kedua, pelayanan. Dari 15 rumah sakit di jaring Ibnu Sina, FKUB, ditambah 20 puskesmas itu, akan juga terintegrasi dalam satu sistem. Makanya namanya Academic Health System, Ibnu Sina sebagai Academic Health Center-nya. Nah, ini luar biasa. Luar biasa ini, Masya Allah. Jadi konsepnya itu sudah ada tempat untuk praktek. Sudah. Yang saya yakin itu sulit dicari lah, artinya akan tidak banyak rumah sakit swasta, tempat FK swasta yang punya itu. Terakhir nih dok, banyak orang mengatakan di luar itu FK itu mahal dok. Terus apalagi katanya swasta. Tapi kalau saya hitung-hitung sebenarnya tidak juga. Bagaimana itu dok? Saya mau dulu memberikan ini kalkulasinya ya. Ini perlu dirasionalisasikan.
Pertama, UMI ini A. Baik, Dok. Unggul. Ya. FK, 2 prodinya deklarasi A. Saya minta silakan, coba dilakukan pendataan. Selevel akreditasi A untuk swasta, coba bandingkan. Anda bisa dapatkan, kita bisa dapatkan. FK UMI itu paling rendah di antara semua akreditasi A di swasta. Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Berarti bukan bandingnya di Sulawesi ini, Dok? Ya, Di se-Indonesia. bandingkan. Ya, Artinya ya, akreditasi A. Bahkan ada fakultas kedokteran di Jawa dan di luar itu yang akreditasi B sama dengan kita biayanya, bahkan lebih mahal. Iya, iya. Bahkan ada yang C hampir sama dengan kita. Wow. Jadi mohon, saya sangat berharap masyarakat pintar melihat bahwa untuk memasukkan anaknya di fakultas kedokteran, tolong lihat pertama akreditasinya, karena akreditasi itu yang memberikan garansi bagaimana kualitas institusi itu untuk mendidik calon dokter. Dan insya Allah dengan akreditasi, dengan keunggulan seperti itu menjadi murah untuk sebuah pendidikan. Satu. Yang kedua, saya juga ingin sampaikan, di UMI kedokteran ini, atas regulasi yayasan rektor, kita juga menerima kaum duafa. Saya kasih contoh, pada tahun 2019 itu kita menerima mahasiswa yang lulus seleksi tapi tidak mampu dari pesantren. Masya Allah, ternyata keunggulannya menghafal juz, 30 juz. Oleh yayasan dibebaskan. Iya. Satu. Yang kedua, kami juga ada inisiasi mahasiswa yang masuk lulus kedokteran tapi tidak mampu itu kita berikan supporting. Bahkan kami dosen-dosen bersama-sama itu membiayai. Nah, itu yang ketiga ini luar biasa. Dari Ambon, Ternate, dan dari contohnya dari Gorontalo, anak-anak daerah yang kita ada namanya jalur afirmasi ya dari daerah itu lulus. Ini yang bagus. Alhamdulillah ternyata kita inisiasi dapat bantuan dari Pemdanya. Dia di full dari uang muka sampai dari wakaf sampai uang SP ditanggung oleh Pemda. Artinya pertama, insya Allah kalau berdasarkan akreditasi dibandingkan FK UMI tidak mahal. Yang kedua, FK UMI bukan hanya untuk golongan eksklusif atau menengah ke atas. Kaum duafa juga ada di sana dan modelnya ada yang dibiayai oleh pemerintah, ada juga dibiayai oleh Pemdanya dan juga dibiayai atau dibantu oleh yayasan dan universitas. Saya kira itu. Yang saya salut ini, Dok, bahwa Bapak Ibu baik dosen dan karyawan di FK UMI itu saya lihat aktif untuk membantu siswanya, karena memang dalam konsep setahu saya kita di Indonesia adalah konsep ayah bunda, bahwa dosen adalah ayahnya dan mahasiswa adalah anaknya, sehingga kita betul-betul mau melihat semuanya baik. Luar biasa, Dok. Terakhir nih, Dok, apakah betul kalkulasi saya? Saya melihat ketika orang-orang di luar tuh menganggap FK UMI mahal, itu karena ketika melihat pembayaran kita di UMI ini pembayaran setahun. Sementara ketika di luar tuh biasanya itu bukan hitungan setahun, hitungan hanya uang pertama masuk dan SPP 1 semester. Sementara kita sudah 2 semester. Lalu kemudian ketika masuk, kemudian diikuti dan berbagai jenis pembayaran yang ketika dikalkulasi selama setahun, disitulah kemudian kita kelihatannya lebih murah sebenarnya. Dan alhamdulillah selain jumlah itu juga sekarang yayasan sudah memberikan suatu kemudahan atau keringanan dengan ada 3 termin dibagi pembayarannya. Jadi saya kira tidak lagi, kalau tidak salah 50%, 25%, 25%. Itu yang sudah termin, sehingga ini juga memudahkan dan memberikan keringanan pada orang tua. Tapi saya ingin tekankan ini ya. Silakan. Saya tidak ingin masyarakat menilai bahwa pembayaran umum itu mahal. Kalau SPP silakan dibandingkan. Tapi yang dibayar di depan itu, yang orang menyebutnya mahal, mohon maaf, itu adalah wakaf. Sebenarnya UMI mengajak dan memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf sebenarnya, bukan berinvestasi yang lain. UMI bukan milik perorangan, bukan milik kelompok, tapi milik wakaf, yayasan wakaf milik umat. Sehingga sebenarnya apa yang dibayarkan yang jumlahnya agak sedikit besar menurut kita ya, itu sebenarnya bukan pembayaran sekolah anak mahasiswa, tapi wakaf masyarakat yang kemudian dihimpun oleh yayasan untuk menjadi investasi wakaf dan investasi umat. Jadi saya kira mudah-mudahan diluruskan bahwa sebenarnya membayar itu bukan untuk membayar sekolah, tapi berwakaf. Betul. Masya Allah. Jadi hal yang menarik. Jadi investasinya dunia akhirat, dapat dokternya, dapat juga wakafnya. Itu yang saya ingin closing, Dok, bahwa sesungguhnya di Universitas Muslim Indonesia ini, karena ini adalah badan wakaf. Yayasan wakaf. Bukan milik perorangan ya? Bukan milik perorangan. Berarti bukan keuntungannya bukan untuk orang, tetapi untuk umat. Dan artinya saya ingin katakan, seluruh bangunan yang ada di UMI ini, tidak gedung kuliah yang apalagi rumah sakitnya 12 lantai itu, semua itu adalah amal jariah yang mengalir kepada umat, kepada ibu bapak yang anak-anaknya dididik di kedokteran atau dididik di UMI. Sehingga saya kira insya Allah bapak sudah tenang
dapat investasi calon dokter, dan juga dapat investasi dunia akhirat untuk bangunan ini. Akan menjadi yang mengalir, Masya Allah. Baik, Dok, izinkan saya, mungkin ada closing, Dok, sebelum saya menyampaikan closing, ada yang mau closing? Silakan. Saya mau sampaikan, Bapak Ibu sekalian, memasukkan mendidik anak-anak Bapak Ibu calon dokter, mohon ditelah dengan baik. Insya Allah, Fakultas Kedokteran UMI dengan 2 prodinya, prodi sarjana kedokteran, prodi profesi dokter, insya Allah mumpuni dan menjadi tempat yang insya Allah akan menjadikan anak Bapak Ibu bukan hanya menjadi dokter, tapi menjadi dokter yang muhsin, anak yang soleh-soleh, insya Allah. Karena kami mengintegrasikan karakter keislaman dengan pendidikan kedokterannya. Tidak hanya kedokteran, tapi karakter keislaman. Tidak akhlak, adab, etik, dan humanisnya. Yang kedua, kami punya rumah sakit pendidikan yang sangat mumpuni untuk pendidikan profesi, dan mohon doanya, insya Allah ke depan Bapak, Ibu, Ayah, Ibunda bisa juga menitipkan anaknya untuk pendidikan lanjut spesialis ophthalmologi. Mohon doanya. Amin. Insya Allah. Amin. Terima kasih, Dok. Demikianlah tadi closing dari tamu kita, Dr. Nas, sebagai PLT Dekan dan PLT Direktur Utama Rumah Sakit Ibnu Sina. Kata kunci yang saya ingin sampaikan bahwa di Fakultas Kedokteran, dengan apa yang telah dilakukan, maka jaminan kualitas Anda bisa dapatkan, dan tidak hanya itu, ada karakter di balik setiap lulusannya. Banyak dokter, tapi tidak banyak yang memiliki karakter yang Islami, dan itu Anda bisa dapatkan di alumni Universitas Muslim Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.